Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk mempelajari sebagian dari firman Tuhan kembali, khususnya untuk kaum usia emas dan juga untuk siapa saja. Marilah kita masuk di dalam doa dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua untuk belajar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan membawa kami semua dekat kepada Engkau dan juga mau mendengarkan dan dapat mengerti apa yang dibahas di sini supaya kami dapat lebih mengikuti Tuhan dengan baik. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini saya ingin membahas bersama dengan Anda semua dari kitab Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14. Saya beri judul Nasihat untuk orang-orang pilihan Allah. Saya akan membacakannya dahulu dari TB2. Begini bunyinya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kalian, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Dalam pembacaan Alkitab yang baru kita baca bersama-sama, Rasul Paulus menuliskan kepada siapakah? Kalau kita memperhatikan di pasal 3 ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Jadi Rasul Paulus menulis kepada orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Dengan kata lain, Rasul Paulus bukan menulis kepada orang-orang yang belum percaya atau belum mengenal Allah, tetapi dia menulis kepada orang yang sudah mengenal Allah dan sudah mengerti ajaran dari firman Tuhan. Kalau kita juga memperhatikan di permulaan dari kitab Kolose ini, Rasul Paulus juga menuliskan di Kolose pasal 1 ayat 2. Bunyinya, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jadi di permulaan Kolose pun Rasul Paulus sudah memberitahukan siapakah yang dia tulis ini untuk siapa. Yaitu disebutkan saudara-saudara yang kudus dan percaya dalam Kristus di Kolose. Dengan kata lain, orang-orang di Kolose yang Rasul Paulus tulis ini sudah mempercayai Yesus Kristus dan sudah disebut sebagai orang-orang kudus. Tuhan Yesus dalam kasih-Nya kepada orang-orang di Kolose ini juga menuliskan untuk kami semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya di Kolose Rasul Paulus tulis, tapi untuk semua juga saat ini, untuk orang yang mengikuti Tuhan.
Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bukan untuk orang Kolose saja tapi juga untuk seluruh umat Tuhan di dunia ini. Jadi termasuk saudara dan kami semua ini sudah dikuduskan dengan kematian Yesus di kayu salib. Dosa-dosa kita sudah diampuni dan kita semua dikasihi. Dan juga kita semua ini adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan jemaat Kolose? Rasul Paulus menulis kepada mereka. Di sini dikatakan, kalau kita perhatikan di Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 7, Rasul Paulus menuliskan dengan tegas meminta mereka untuk matikan apa? Mematikan semua keinginan duniawi. Nah, kalau orang Kolose tadi saya sebutkan adalah orang sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus dan dikasihi Kristus dan sudah percaya, tapi menurut di ayat pasal 3 ayat 5 sampai 7, mereka ini masih saja hidup menurut keinginan duniawi. Saya bacakan di pasal 3 ayat 5 sampai 7 disebutkan demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi di sini disebutkan, matikanlah dari mana? Dari dirimu, dari dalam dirimu. Jadi dengan kata lain, kita semua ini yang orang percaya, kalau di dalam diri kita ada juga yang duniawi itu harus dimatikan. Di sini jemaat Kolose, di dalam diri mereka ada segala sesuatu yang duniawi itu yang diminta oleh Rasul Paulus supaya dibuang. Karena itu disebut seperti penyembahan berhala dan juga disebutkan sebagai yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, demikian juga di ayat 8 sampai dengan ayat 10 disebutkan mereka juga mempunyai karakter yang tidak patut dimiliki oleh orang yang sudah lahir baru. Jadi meskipun mereka sudah dikuduskan, sudah juga menjadi anak Tuhan, dikasihi Tuhan, tapi hidupnya masih duniawi dan karakternya juga tidak baik. Tidak patut bagi orang yang sudah lahir baru. Dikatakan di ayat 8 sampai dengan 10, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Kalau tadi di ayat 5 dan sampai 8 ini ada kelakuan-kelakuan yang duniawi. Semuanya itu termasuk manusia lama. Tetapi di sini di ayat 8 sampai dengan 10 di sini katakan bukannya duniawi aja tapi disebutkan disuruh buang kelakuan-kelakuan itu termasuk manusia lama. Jangan disimpan lagi, jangan dilakukan lagi, harus dibuang. Sebagai gantinya orang yang dikasihi Tuhan, yang sudah dikuduskan Tuhan, haruslah hidup terus-menerus di
memperbaharui sebagai manusia baru, enggak lupa sekali, terus-menerus dari kita setiap kesempatan memperbarui diri kita supaya membuang yang manusia lama dan kelakuannya, lalu mengenakan manusia baru yang terus-terus diperbarui supaya menyerupai Kristus. Jadi yang harus dibuang itu apa? Kelakuan dan si karakter yang suka marah, yang suka geram, yang melakukan kejahatan dengan fitnah sana sini, yang nggak ada dibuat ada, ceritanya itu dibumbuin sebanyak-banyak, keluar dari mulut, dan juga mencaci maki orang. Itu semua harus dibuang, nggak boleh lagi bermunyai tingkah laku kata-kata seperti itu. Dan bukan lagi yang tadi yang kalau di ayat 5 sampai dengan 7 itu dikatakan yang orang kelakuannya ada menurut hawa nafsu, percabulan, kenajisan, nafsu jahat, keserakaan. Nah ini nggak boleh juga. Serakah ini bukan hanya uang. Ada orang serakah apa aja ingin dimiliki. Serakah termasuk juga apa yang dimiliki orang lain aku ingin di situ. Nah aku ingin memiliki juga. Serakah akan keuangan, serakah akan kekuasaan, serakah akan segala sesuatu. Termasuk serakah akan jemaatnya orang lain diambil-ambilin. Itu serakah, nggak boleh. Itu mencuri. Nah itu yang tidak boleh dilakukan lagi oleh orang-orang yang sudah manusia baru. Nah jadi sebagai manusia baru lalu apa yang harus dikenakan? Yang lama dibuang. Di ayat dikatakan mulai ayat 12. B. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi manusia lama itu seperti pakaian yang sudah rusak, kelakuannya nggak baik, karakternya nggak baik, dibuang, tapi dikenakan yang baru. Di yang baru ini yang baik yang harus kita kenakan. Semua orang berbagai umur harus mengenakan yang baru dan membuang yang lama. Terutama orang-orang lansia juga harus belajar membuang yang lama yang tidak baik. Kita harus mempunyai karakter yang baik dan baru. Saya ingin mengisahkan pada suatu hari, ada seorang teman kami yang dia ini akan berulang tahun. Waktu itu akan berulang tahun, sudah umur 98. Nah, saya mengunjungi dia. Dia tinggal di panti jompo, tapi panti jomponya itu masih bersifat independent living. Jadi masih bisa hidup di tempat-tempat tersendiri, di rumahnya itu ada 3 kamar tidur dulu dengan suaminya meninggal, dia tinggal sendiri di sana. Tapi di berbagai tempat di rumah itu ada tombol-tombolnya. Kalau perlu sesuatu tinggal dipencet, lalu ada orang yang datang membantu. Di situ termasuk dalam perumahan panti jompo. Lalu nanti itu di panti jompo itu ada tempat yang lain, yaitu kalau sudah nggak bisa ngurus sendiri, dia ini tempat yang lain yaitu yang tengah-tengah. Makan bersama-sama dengan orang lain, tapi tempat makan. Kalau itu masih ngurus-ngurus makan sendiri, ada kiriman makanan. Dan dia masih beres-beres di rumahnya sendiri. Lalu kalau lebih high-care, yaitu yang orang terlentang di tempat tidur aja. Nah, ini ibu ini adalah ibu yang sudah mempunyai cucu dan buyut. Dia adalah orang yang sangat luar biasa.
Satu hari karena suatu penyakit, dia ini matanya ini nggak terlalu kelihatan, dioperasi katarak, ternyata sebentar lagi meninggal karena sudah usianya sudah 98. Nah, dia ini tapi di dalam pertemuan orang kematian banyak orang mengatakan, orang yang begitu baik, orang yang sangat dikasihi orang. Dia ini orang sabar, orang bermurah hati. Dia ini adalah orang yang sangat memperhatikan orang lain, punya kasih, dan tidak ada siapapun yang dia benci, dia murah hati. Orang-orang sangat senang dengan dia. Keluarganya sangat senang. Demikian juga orang-orang di sekitar sangat senang bersama dengan ibu ini yang 98. Dia suka menyanyi, suka apa, dan selalu dekat orang-orang bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Nah, dari sini dilihat perbuatan baiknya, dia ikut Tuhan begitu baik, begitu dekat. Tuhan dimuliakan melalui kehidupannya. Dia juga suka mendoakan. Tiap hari pekerjaannya apa? Berdoa untuk orang-orang, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, termasuk saya didoakan tiap hari. Dia punya buku dan mendoakan orang. Di sini kita melihat orang yang mempunyai manusia baru sangat dicintai oleh keluarganya dan orang-orang lain di sekitar. Tidak mengatakan ini itu, tapi hidupnya memuliakan Tuhan. Tuhan tidak dipermalukan. Kalau kita melihat di Kolose pasal 3, tadi itu yang kita baca di pasal 3 ayat 12 sampai 14, kita melihat di ayat 12, mengapa orang Kristen perlu juga mempunyai kesabaran, dan manusia baru terutama harus ada kesabaran. Ketiganya itu kita melihat ada 3 dasar. Karena Allah sudah mengasihi. Dan kedua, karena Allah sudah memilih. Dan ketiga, karena adalah milik Tuhan. Tadi dikatakan, engkau yang sudah dikasihi dan dikuduskan Allah, sudah dipilih dan adalah milik Tuhan. Jadi, kalau memang sudah dikasihi Allah, bentuk nyata dari kasih Allah dinyatakan kepada kita semua, sudah ditunjukkan dengan mati di kayu salib untuk kita semua. Kristus ditinggikan di segala umur. Bukan hanya waktu kita percaya, tapi di sepanjang umur hidup kita. Jangan melakukan dan mengatakan hal-hal yang manusia lama. Di situ firman Tuhan tadi mengatakan, buanglah itu semua. Selain dibuang manusia lama, haruslah apa? Dimatikan. Jangan lagi keluar dari mulut kita. Jangan lagi keluar dari tingkah laku kita. Menanggalkan itu semua. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau begitu, kalau Kristus sudah mati bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Di ayat 12, tadi saya baca dari terjemahan TB2, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayatnya ada kata harus. Saya bacakan. Pasal 3 ayat 12 sampai 14. Saudara adalah umat Allah. Allah mengasihi kalian dan memilih kalian untuk menjadi miliknya yang khusus. Itulah sebabnya kalian harus menunjukkan belas kasihan. Kalian harus baik hati, rendah hati, lemah lembut, dan tahan menderita. Kalian harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian. Kalian pun harus mau mengampuni satu sama lain. Dan yang terpenting ialah kalian harus saling mengasihi.
Sebab kasih itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semuanya sehingga menjadi sempurna. Terjemahan BIMKA dengan jelas menunjukkan terjemahan harus sebagai orang yang percaya dan dicintai Tuhan, ini harus diikuti dengan tingkah laku dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Bukannya oh ya ini lalu menyanyi memuji Tuhan senang, mulutnya memuji Tuhan, tapi selesai dari situ wah fitnah sana sini, kata-katanya ini enggak benar dan juga ini kelakuannya enggak benar. Bukan gitu. Harus menunjukkan belas kasihan, harus baik hati, rendah hati, lemah lembut, tahan menderita, harus sabar, harus saling mengasihi dan saling mengampuni. Nah, ini bukannya pilihan, tapi harus dilakukan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua. Kita ini sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan dikasihi, dikuduskan Tuhan. Lakukanlah sesuai dengan ajaran Tuhan. Janganlah hal-hal yang lain yang memalukan Tuhan. Ini ada contoh lagi. Seorang ibu yang lain umurnya 96, tadi itu 98. Dia hanya punya anak satu, laki, dan suaminya sudah meninggal. Apa yang terjadi waktu anaknya satu ini mau menikah dengan calon istrinya, dia nggak setuju. Jadi karena nggak setuju, mereka ini lalu tidak omong-omongan lagi. Sang anak tetap mau menikah dengan pilihannya, sang mama tetap aku nggak mau terima calon mantuku. Jadi satu tetap menikah, satu tetap nggak mau menyetujui. Yang terjadi sampai anaknya 3 pun tidak pernah ketemu lagi. Suatu hari waktu sakit keras, saya ini diberitahu oleh keponakannya, ini loh tolong ibu yang sudah tua ini 96 tahun, kepingin ketemu anak satu-satunya, kepingin ketemu dengan menantu dan anak cucu-cucunya. Tapi kok nggak bisa, tolong toh tulungi. Apa yang terjadi? Jadi anak ini ditelepon oleh ini keponakan ini, telepon, ini loh mamanya sakit keras ingin ketemu kamu. Sudah hampir meninggal 96 tahun. Anaknya tidak bisa. Saya nggak mau ketemu sama mama, kecuali mama minta maaf. Dan dia ini telepon saya dulu baru saya mau datang. Mama ini yang terlentang di rumah sakit diberitahu, ini loh anakmu begini masih sakit hati, gak bisa mengampuni. Karena katanya dulu gak disetujui pernikahannya, ya sekarang tetap belum mau ketemu. Mama lah, teleponlah dia. Ya sudahlah minta maaf dulu tidak bisa menerima pernikahannya. Mama tidak. Saya tidak bisa. Dia tidak mendengarkan nasihat saya jangan menikah dengan perempuan itu tapi tetap menikah. Dan ini sampai anak-anaknya. Saya tidak bisa. Anak saya yang harus minta maaf, dia melanggar dengan apa? Hormati orang tuamu, gak mau mendengarkan, tetap menikah. Jadi yang terjadi adalah ini sudah hampir meninggal. Tapi baik dari si ibu yang sakit keras maupun dari anak yang hanya mamanya satu ini tidak mau saling mengampuni. Perselisihan terus berlanjut sampai ini dia ini sudah sakit kerasnya luar biasa. Saya memberitahukan kepada keponakan yang mengatakan kepada saya, ini adalah apa yang harus dilakukan. Jadi janganlah terus membenci pada orang lain.
yaitu kita harus mengampuni satu dengan lainnya. Jadi dengan kata lain, saya mendorong, cobalah beritahu pada anaknya, sudahlah mama ini hampir meninggal, ampunilah. Dan memberitahu pada mamanya, ampunilah anakmu ini. Sudahlah, ampuni, tapi tetap tidak mau. Nah, kita kalau tidak mau mengampuni, apakah yang terjadi? Tuhan Yesus mengajarkan orang yang tidak mau mengampuni orang lain, Bapa di surga pun tidak mau mengampuni kita. Nah, saudara-saudara dan ibu bapak sekalian dikasihi Yesus, kita mau diampuni oleh Tuhan Allah, bukan? Marilah kita saling mengampuni orang siapa aja yang pernah menyakiti kita. Ampunilah dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Loh, orang itu nggak pantas diampuni. Dia sudah menyakiti aku seperti apa, seperti ibu ini. Itu urusannya dengan Tuhan. Dia dulu menyakiti kamu, itu urusannya dengan Tuhan. Urusan saya mengampuni, saya nggak mau mendendam. Ada seorang psikiater yang mengatakan banyak orang mengalami depresi. Karena apa? Tidak bisa mengampuni. Marilah kita semua yang sudah dikasihi Kristus dan dikuduskan Kristus, mulailah setiap hari mau mengampuni orang-orang lain yang menyakiti kita. Kita hidup di dunia yang penuh dosa, banyak orang menyakiti. Ya, ampunilah dengan kuasa Tuhan. Mengapa masih harus mempertahankan hal-hal yang menyakiti hati? Bereskanlah dengan Tuhan. Meskipun mungkin Anda anggap orang itu menyakiti, tidak patut diampuni. Tapi demi kebebasan kita, tidak terbelenggu oleh kebencian, marilah kita mengampuni. Nah, Rasul Paulus mengajarkan ada kesabaran, ada pengampunan. Ini seperti mata uang itu ada satu sisi gambar lainnya. Ini dua-dua penting. Haruslah ada kasih, harus ada kesabaran dan pengampunan. Kenakanlah itu kesabaran, sisi lainnya pengampunan, lalu diikat dengan kasih. Nah, inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Marilah kita, kapanpun kita ini, mau umur berapa, belajar melakukan apa yang diajarkan Rasul Paulus, hidup, maunya kita hidup dengan kesabaran, pengampunan, dan bersyukurlah. Mintalah Tuhan. Kalau mungkin hidup kita belum punya kesabaran dan pengampunan, saat inilah berdoalah pada Tuhan supaya Tuhan memberi kesabaran pengampunan dan kita membuang semua manusia lama dan mengenakan manusia baru. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah mengajarkan kepada kami, Tuhan, sebagai umat yang Engkau kasihi yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam berbagai usia kami, Tuhan, Engkau menghendaki kami supaya membuang hal-hal yang bersifat duniawi dan juga membuang kelakuan dan perkataan dan tingkah laku karakter yang juga Tuhan, Engkau tahu duniawi juga dan juga menyakiti orang lain. Bantu kami semua tiap hari memperbaiki diri kami sendiri menjadi umat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus berdoa bersyukur. Sekarang doa berkat. Kiranya Allah Bapa memberkati Bapak Ibu sekalian. Kiranya Allah Putra menuntun Bapak Ibu sekalian. Dan Allah Roh Kudus menguatkan Bapak Ibu sekalian melakukan perintah daripada Rasul Paulus. Amin.